Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik ya untuk kita simak bersama-sama. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana para kepala daerah dari PDIP mulai mengikuti retreat di Magelang, dan sepertinya mereka mulai sadar gitu ya kalau kepentingan negara dan kepentingan rakyat itu lebih daripada kepentingan partai semata, teman-teman ya. Mulai sadar gitu ya, karena informasi yang beredar yang disebutkan juga ya oleh Bung Masinton, ternyata mereka ini belum mendapatkan instruksi dari Megawati. Dalam artian ini inisiatif mereka sendiri untuk mengikuti retreat, teman-teman ya. Nah, apakah Megawati mulai ditinggalkan sama kader-kadernya sendiri? Apakah Megawati mulai dicuekin sama kader-kadernya sendiri? Teman-teman lah yang menilai ya. Dan kasihan banget. Nah, selain itu ada juga video yang mengulas terkait dengan bagaimana PDIP mulai dihancurkan, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Perintah baru dari Ibu? Ya Bu. Bang, ada perintah baru dari Ibu atau gimana Bang? Belum ada perintah. Tapi pertimbangannya apa yang kemudian membuat Bang Masinton dan teman-teman semua akhirnya datang ke retreat di Magelang? Ya, pertimbangannya seperti yang disampaikan Mas Pram kali ya. Ini kan juga bukan pilihan yang mudah. Ya kan, bukan pilihan yang mudah untuk kita bergabung begitu ya. Namun ada pertimbangan lain yang harus juga kita jaga bersama-sama. Artinya ya kalau dihadapkan pada pilihan sayang ibu, sayang istri, kan kedua-duanya pasti sayang gitu. Kan begitu ya. Tapi tujuannya satu buat masyarakat gitu? Iya, sama, tujuannya sama lah. Nah, begitu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti ini langsung ke kelas ya Bang habis ini? Ya, langsung ke kelas. Dan ini tentunya ya pilihan yang nggak mudah lah buat kami ya. Baik, terima kasih banyak Bang Masinton. Nah, itu tadi videonya teman-teman, pilihan yang nggak mudah ya. Seperti yang diungkap Bang Masinton tadi ya. Belum ada perintah dari Ibu untuk ikut retreat di Akmil Magelang. Tapi para kepala daerah ini sudah mulai membangkang sepertinya ya teman-teman ya. Makanya jangan dendam, jangan cengeng, jangan penuh dengan kebencian. Karena Republik ini sudah muak punya pemimpin yang selalu menenteng kebencian dan dendam. Itu contoh Pak Prabowo, udah ditipu, disakitin, difitnah, dianiaya, dia tetap tegar menjadi pemimpin, bahkan dia sebagai pemaaf. Nah, butuh kita pemimpin yang ngerti bagaimana bangsa ini ke depan, bukan nenteng-nenteng kebencian. Ini saya melihatnya ini bentuk kacamata lah ya, kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Bu Megawati terhadap bangsa ini. Gini loh saya seorang pendendam yang tidak akan pernah berhenti mendendamkan bangsa ini dengan kebencian yang saya tenteng. Tapi lihat, rakyat akan menonton ini dan rakyat akan memberi sanksi seberat-beratnya. Tapi saya yakin Pak Prabowo tidak akan melakukan hal itu. Biar rakyat yang melakukan. PDIP mau dihabisi. Itulah pernyataan yang diteriakkan oleh elit PDI Perjuangan. Siapa yang mau menghabisi PDIP? Katanya ada kekuatan dan gerakan yang terstruktur
sistematis dan masif yang ingin melemahkan, merebut dan bahkan menghabisi PDI Perjuangan. Para elit ini bilang ditetapkannya Sekjen PDIP sebagai tersangka oleh KPK adalah indikasi yang memperkuat dugaan itu. Dan sebelumnya, sang ketua umum juga bilang bahwa PDIP dikucilkan oleh partai-partai lain selama Pilpres dan Pilkada. Jadi para elit PDIP ini ingin menggambarkan kepada masyarakat Indonesia kalau mereka itu sedang dikeroyok dan mau dihabisi. Meskipun tidak eksplisit mereka menunjuk siapa, tapi yang selalu mereka tuding adalah Jokowi dan pada akhirnya Prabowo juga. Jokowi dianggap punya agenda untuk menghabisi PDIP. Kenapa Jokowi dituding? Ya karena narasi tentang pengkhianatan dan perusak demokrasi yang mereka sebarkan telah sukses mempengaruhi sebagian masyarakat kita. Sampai-sampai beberapa orang yang ditokohkan dan dianggap intelek dan cerdas percaya dan rame-rame memusuhi Jokowi. Dan setelah itu mereka menggunakan kelompok akademis yaitu mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar meluruskan kencingnya untuk rame-rame mempropagandakan tudingan mereka itu. Anak-anak yang baru bisa mengejak kata demokrasi itu lalu berhamburan ke jalan, merasa heroik, melawan ketidakadilan, padahal cuma jadi kuda tunggangan. Tapi apa benar PDIP mau dihabisi? Dan apa iya Jokowi yang cuma pensiunan punya kapasitas untuk mendalangi? Mari kita gunakan nalar dan logika sederhana untuk memahami soal ini. Playing victim dan seruan seolah-olah PDIP mau dihabisi sesungguhnya adalah siasat para elit partai untuk berdalih dan menutupi dosa-dosa mereka. Hukum sedang bekerja secara proporsional sesuai dengan fungsinya memberantas orang-orang yang bermasalah. Elit-elit partai akan menjadi sasaran karena memang merekalah para pelakunya. Lalu ketika satu persatu mulai diproses, para elit ini pun paranoid dan panik. Tidak ada tempat bersembunyi dan tidak ada lagi yang bisa melindungi karena kadernya yang jadi presiden sudah turun jabatan. Dan karena sang presiden tidak mau menjamin elit ini tidak akan tersentuh hukum, maka mereka rame-rame menudingnya sebagai pengkhianat. Tapi kader itu pinter, tidak sekalipun dia mau meninggalkan atau mundur dari partai sampai partai memecat. Artinya secara de facto sang kader tidak bisa dibilang berkhianat. Wong partainya yang memecat kok, bukan dia yang keluar. Nah, setelah sang kader turun jabatan dan dikeluarkan dari partai, maka lebih lapang bagi pemerintah selanjutnya untuk memproses para elit yang selama ini merasa di atas angin, merasa kebal hukum dan merasa tidak akan tersentuh. Lalu mereka panik karena ternyata pemerintah sekarang tidak gentar dan tegas menghadapi mereka. Tidak pandang bulu. Awalnya kalau cuma kader selevel menteri semacam Yuliani Batubara diproses, nggak apa-apa lah. Tapi mereka tidak sadar ditangkapnya Yuliani Batubara, mantan Mensos yang korupsi itu adalah kode dari Jokowi bahwa siapapun yang melanggar hukum meski satu partai dengannya tetap harus membayar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan benar, setelah kader selevel menteri, sekarang elit-elit harus siap-siap mengantri. Sebenarnya ada rencana selepas Jokowi PDIP akan mendukung Gibran maju sebagai wapres. Tujuannya supaya kasus-kasus yang melibatkan elit tetap bisa diamankan. Tapi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gibran sama seperti bapaknya, tidak akan mungkin membela dan melindungi para pelanggar hukum yang serakah itu. Dan ketika Gibran memilih mendampingi capres lain, elit-elit partai panik dan kalap. Kalap itu kalau cerdas masih punya peluang untuk sukses. Tapi kalau kalap ditambah panik dan bodoh, jadinya ya kayak pemabuk yang kalah judi, menceracau dan serangannya kacau. Pemabuk yang kalah Gimana nggak kacau? Merespon sekjennya ditahan KPK kok meminta kadernya membangkang pada pemerintah, memobilisir mahasiswa dan malah menyerukan revolusi. Sudah lebay, bodoh dan buang-buang energi.
bingung membidik Jokowi apa Prabowo, akhirnya diserang saja dua-duanya. Karena usaha mengadu domba mereka tidak sukses dan membuat mereka berdua malah tambah mesra. Bukan hanya itu, Presiden ke-6 sekarang malah solid mendukung mereka dan kini jadi bertiga. Apa nggak bikin gila? Lah wong tujuannya cuma mau melindungi elit yang berperkara kok, yang diserang program-program pemerintah yang berjalan bagus dan baik-baik saja. Efisiensi atau penghematan anggaran itu kan program yang bagus. Salahnya di mana? Yang diprotes hal-hal elementer dan tidak penting seperti melakukan pengetatan anggaran kok kabinet diisi banyak orang. Kalian tahu nggak kenapa harus banyak orang? Kalian tahu nggak tugas-tugas ekstra yang harus dijalankan pemerintah sekarang? Cari tahu dulu, baru teriak yang lantang. Katanya mahasiswa itu kelompok terpelajar dan intelek, tapi kelakuannya kok kayak telek. Unjuk rasa harusnya menyampaikan inspirasi, aspirasi, tapi kok isinya cuma mencaci maki. Kejadian seperti ini makin menguatkan fakta bahwa elit-elit partai yang mengaku partainya wong cilik itu hanya mampu memanipulasi mahasiswa dan tidak mampu menggerakkan massa. Karena rakyat sekarang ternyata jauh lebih pintar dan jauh lebih dewasa. Bisa menilai mana yang benar. Bahkan di Makassar, demo mahasiswa harus berhadapan dengan rakyat yang muak karena merasa ulah mahasiswa itu mengganggu ketertiban dan kegiatan di sana. Jadi ungkapan bahwa PDIP mau dihabisi sesungguhnya adalah bualan para elit partai belaka. Karena bukan rahasia, sebagian kader dan bahkan pihak keluarga sang ketua sudah tidak lagi percaya. Para elit itu berusaha menutupi dosa-dosa, mempermainkan negara dengan meminta dukungan kita semua. Terus kita mau dukung mereka? Sudah gila apa? Megawati dan para elit partai mau merimik cerita lama ketika PDI kubu Megawati mau dihabisi rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto lewat peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli yang terjadi tanggal 27 Juli 1996 atau juga sering disebut peristiwa Sabtu Kelabu. Kala itu pemerintah Soeharto cuci tangan dengan mengkambing hitamkan Partai Rakyat Demokrat atau PRD dan menangkap Budiman Sujatmiko sebagai ketuanya. PRD dituduh sebagai dalang kerusuhan. Karena di peristiwa Kuda Tuli itu Megawati merasa menang, maka peristiwa itu mau diulang dengan modus yang mirip-mirip, menurunkan demo yang mengusung slogan Indonesia Gelap. Demo yang fungsinya memancing kerusuhan dan memprovokasi aparat agar bertindak represif. Dan dari situ akan lahir chaos. Kalau situasi chaos dan pelanggaran HAM terjadi, maka pelan-pelan kasus petinggi partai bisa ditutupi. Licik dan bodoh sekali. Sekarang ini saya cuma bisa memuji masyarakat kita yang sudah semakin cerdas dan bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Karena dengan itu mereka tidak bisa dibodohi dan dijadikan pion untuk memenangkan segelintir elit partai yang sesungguhnya tidak peduli pada mereka. Elit yang selalu menggaungkan partainya sebagai partai wong cilik, tapi mereka sendiri saat ini tidak lebih dari wong-wong licik. Tapi sayangnya bodoh. Semoga bermanfaat. Rai. Jadi bisa kita dengar tadi bagaimana cerita dari Bung Masinton kalau ternyata mereka ikut retreat di Admil Magelang itu belum ada perintah dari Ibu Megawati. Apakah ini suatu pertunjukan bahwa Megawati sudah mulai ditinggalkan? Ya teman-teman coba nanti jawab ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana, berikan pandangan kalian di kolom komentar. Ya, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan.
Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.